Akibat pandemi COVID-19, angka kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami kenaikan. Dan ini terjadi di hampir di semua daerah. Ketika kita melihat angka pertumbuhan ekonomi, tren 5 tahun terakhir 2017 sampai 2021, ketika ekonomi naik, ternyata kemiskinan ikut naik, sehingga diperlukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yang terakhir mengenai kemiskinan ekstrim. Isu yang aktual saat ini yaitu dengan diterbitkannya Impres nomor 4 tahun 2022 tentang penghapusan kemiskinan ekstrim. Ditargetkan pada tahun 2024 4%, kemiskinan ekstrim itu menjadi 0%. Mamuju Tengah sebanyak 820 jiwa atau 0,59%. Untuk itu, pemerintah daerah harus cepat melakukan upaya-upaya penanggulangan. Program-program penanggulangan kemiskinan telah banyak dialokasikan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan miskin. Sebut saja bantuan-bantuan sosial, berupa bantuan pemenuhan kebutuhan pangan, bantuan tunai bersyarat, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, dan lainnya. Namun rata-rata hanya berdampak jangka pendek. Adanya program bantuan UMKM atau KUR menjadi angin segar bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan usaha dan pelatihan usaha, tetapi belum dapat diakses sepenuhnya oleh semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan. Agar dapat keluar dari kemiskinan, bukan hanya bagaimana mengurangi beban pengeluaran, tetapi diperlukan strategi peningkatan pendapatan atau perluasan lapangan kerja bagi masyarakat miskin melalui akses permodalan, peningkatan keterampilan, peningkatan akses pasar, dan pendampingan. Untuk itu penting penerapan strategi penyiapan dan pemberdayaan tenaga kerja produktif dan inklusif, disingkat Si Pemantik, agar masyarakat miskin dan rentan dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dengan judul proyek perubahan Si Pemantik untuk penanggulangan kemiskinan, branding inovasinya adalah Si Pemantik. Filosofi dari Si Pemantik sendiri adalah menjadi instrumen kecil yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap apapun yang berada di sekelilingnya. Si Pemantik hadir untuk mengimplementasikan sistem yang terintegrasi dalam rangka upaya-upaya penanggulangan kemiskinan daerah. Guna menjawab permasalahan data yang belum valid, maka akan dimulai dari verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan, bidang penanggulangan kemiskinan yang kemudian menjadi data rujukan untuk program-program kemiskinan, khususnya perluasan kesempatan kerja. Ada wadah yang mempertemukan dan menghubungkan antara masyarakat miskin dengan program-program pemerintah, OPD dan dunia usaha, perbankan serta pelaku UMKM, dan media berupa pendamping desa yang akan menemukan siapa dan di mana masyarakat yang membutuhkan program-program tersebut, serta tersedianya aplikasi pemantik agar data dan informasi dapat mudah dan cepat diakses oleh pemangku kepentingan. Strategi ini juga menggunakan konsep pentahelix dengan melibatkan semua stakeholders di bidang penanggulangan kemiskinan. Dengan proyek perubahan yang kita buat, karena namanya perubahan itu harus ada novelty di dalamnya, harus ada nilai kebaruannya. Nah, itu yang harus dikaji baik-baik. Si Pemantik ini nanti kita mau letakkan di masing-masing desa. Kenapa desa? Karena desa lah yang sebenarnya mengetahui detail masyarakatnya, siapa dan di mana masyarakat yang harus kita berikan bantuan. Wujudnya RT. Kalau percaya RT itu tidak datang ke mana, bikin pusing saja. Mau dipakai membangun kalau tingginya. Tidak jadi masalah. Yang penting di luar di foto kelihatan rumah.
juga beliau akan lebih panjang menyampaikan hal tersebut. Yang pertama, apakah Bapak Ibu sekalian mau maju atau mundur? Satu. Yang kedua, apakah Bapak Ibu sekalian ingin berhasil atau gagal? Sangat mengharapkan partisipasi dari teman-teman pelaku usaha, khususnya yang produksi gula aren, apakah itu berbentuk gula batu ataukah sudah diolah menjadi gula aren seperti ini. BTN core bisnisnya adalah perumahan. Jadi kalau perumahan dibuka, maka 172 unit usaha jalan. Ada yang jual makanan. Ibu Lita dan Pak Samsir, selamat. Inilah yang dimaksud dengan program yang tidak biasa, yang selalu disebut dengan inovasi program. Dan ini juga yang selalu diingatkan oleh Bupati, untuk memenuhi kriteria RPJMD kita harus berinovasi. Jangan ada lagi masyarakat malas, karena kita punya daerah ini adalah daerah kaya. Tetapi kalau kita malas, jelas kita miskin. Selanjutnya, pimpinan PT Surya Raya Lestari. Selanjutnya, Basnas Kabupaten Mamuju Tengah. Selanjutnya kami undang Kepala Bank Sulsel Bar Cabang Topoyo. Saya Akmal Malik, penjabat Gubernur Sulawesi Barat, sekaligus Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, mengucapkan apresiasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu melalui strategi penyiapan dan pemberdayaan tenaga kerja produktif dan inklusif atau yang disingkat dengan SIPEMANTIK untuk penanggulangan kemiskinan yang digagas oleh Saudara Lita Febriani selaku Kepala Bapeda Kabupaten Mamuju Tengah. Bagaimana kemudian strategi dari pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan bukan hanya tentang strategi pengurangan beban pengeluaran atau pemberian bantuan-bantuan sosial saja, tetapi juga memikirkan bagaimana strategi penyiapan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan adanya rumah layanan dan aplikasi digital serta fasilitator di setiap desa, ini akan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan pengaduan masyarakat serta dapat menghubungkan mereka dengan program-program di bidang penanggulangan kemiskinan, khususnya menyiapkan dan memberdayakan masyarakat kita menjadi tenaga kerja yang produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparega Hadi, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan di Sekretariat Wakil Presiden selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP2AK, menyambut baik dan mengucapkan selamat kepada Ibu Lita Febriani, Kepala Bapeda Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, yang telah menyiapkan proyek perubahan yang berjudul SIPEMANTIK dalam penanggulangan kemiskinan.
saya melihat ini sebagai salah satu terobosan dan sesuai sebetulnya dengan kebijakan dari pemerintah sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim yang tidak hanya difokuskan pada upaya pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial atau pendanaan sosial, tapi juga melalui pengembangan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam hal ini. Apa yang disiapkan oleh Bu Lita sangat sesuai sebetulnya dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin ekstrim dalam hal ini, terkait terutama dengan pemberdayaan tenaga kerja dan juga usaha kecil dan menengah yang diharapkan bisa menjadi motor percepatan sebetulnya dalam kaitannya dengan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masyarakat Desa Babana mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah atas adanya rumah si pemantik di Desa Babana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifuddin Adin Ahmad selaku Kepala Desa Babana sangat mengapresiasi program si pemantik ini yang dicetuskan oleh Ibu Lita Febriani SE MSc selaku Kepala Bapeda Kabupaten Mamuju Tengah, dan mengucapkan banyak terima kasih di mana desa kami, Desa Babana, dijadikan lokus untuk program ini, di mana program ini bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat, baik itu tenaga kerja dan segala jenis bantuan yang nantinya bisa turun ke masyarakat. Kami dari OTITA mendukung pelaksanaan proyek perubahan si pemantik untuk penanggulangan kemiskinan yang digagas oleh Ibu Lita, Kepala Bapeda Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan adanya si pemantik ini, pelaku UMKM seperti kami dapat terhubung langsung dengan masyarakat penghasil bahan baku. Secara akademik dan sesuai dengan kondisi lapangan, inovasi terkait penguatan usaha mikro dan kecil melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja agar lebih produktif, saya kira itu sangat relevan dan urgen dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Saya Muhammad Miran selaku administrator di PT Surya Rel 2 dan PT Badan Sukses. Kami mengapresiasi program penanggulangan kemiskinan si pemantik karena dalam program ini kami sejalan dengan program perusahaan yang selama ini kita jalankan melalui program CSR. Yang ketiga, pilar ekonomi yang di sini seperti pembinaan ibu rumah tangga dalam ketahanan pangan, meliputi ada beberapa UKM yang berjalan. Saya Hirmanto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, mendukung inovasi yang diusun dan dilaksanakan oleh Kepala Bapeda Kabupaten Mamuju Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Anani Rosita Aras, Ketua Tim PKK Kabupaten Mamuju Tengah, mengapresiasi si pemantik untuk penanggulangan kemiskinan. Ini sejalan dengan program kami di PKK sebagai organisasi yang fokus pada pembinaan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faida Marwan SEMM, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah, mengapresiasi dan mendukung si pemantik untuk penanggulangan kemiskinan. Ini sejalan dengan program kami di Dharma Wanita Persatuan sebagai organisasi yang fokus dalam kesejahteraan sosial. Maka sangat tepat jika Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mamuju Tengah ikut terlibat dan menyasar keluarga miskin ekstrim tersebut. Saya Haji Arwan Imangeste, anggota DPR RI Dapil Sulawesi Barat, mengucapkan apresiasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu melalui strategi penyiapan dan pemberdayaan tenaga kerja yang produktif dan inklusif dengan branding si pemantik. Saya Luis, Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil Presiden. Saya menyampaikan apresiasi atas upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh
pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui strategi penyiapan dan pemberdayaan tenaga kerja produktif dan inklusif. Brandingnya Si Pemantik untuk penanggulangan kemiskinan. Saya Haji Aras Tamauni, Bupati Mamuju Tengah, mengapresiasi Si Pemantik untuk penanggulangan kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Jansa, Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah, sangat mengapresiasi upaya penanggulangan kemiskinan yang digagas dan dilaksanakan oleh Lita Febriani selaku Kepala Bapeda bersama tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Siti Suraya Sardi, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas Tim Strategi Penyiapan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Produktif dan Inklusif Si Pemantik untuk penanggulangan kemiskinan daerah. Dirinya strategi tenaga kerja produktif adalah langkah penting untuk penanggulangan kemiskinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Askari, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, mengapresiasi untuk mengentaskan kemiskinan bukan hanya tentang strategi pengurangan beban pengeluaran atau pemberian bantuan sosial saja, tetapi juga tentang strategi penyiapan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan adanya rumah layanan dan aplikasi digital serta fasilitator di setiap desa. Saya Dr. Jinda Maulana MSI, Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Barat, bahwa Si Pemantik ini adalah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Barat, mendukung Si Pemantik atau strategi penyiapan dan pemberdayaan tenaga kerja produktif dan inklusif. Saya Julen Sulaiman Esos, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Mamuju Tengah, sangat mengapresiasi Si Pemantik untuk penanggulangan kemiskinan yang seiring dengan Impres nomor 4 tahun 2022 tentang kemiskinan ekstrim. Di Mamuju Tengah ini ada 338 pelaku IKN. Kami sudah menghimbau kepada semua pelaku IKN agar menggunakan tenaga kerja dan merekrut tenaga kerja dari masyarakat yang kurang mampu.